Halo semua, ketemu lagi bersama saya Panja Septian Pradana, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Selamat bertemu lagi dengan saya di semester kelima ya untuk kelas 12. Uh, Sebelumnya saya udah cantumin e-booknya di SMK, di website SMK Bakti Karya. Kalian udah tahu posisinya di mana. Tapi bagi yang belum tahu nanti akan saya cantumkan linknya di description di YouTube ya. Oke, kita buka di chapter pertama itu temanya soal May I help you? Agak sama seperti bahasan kelas 11, offering and suggestions, meskipun ini lebih fokus ke menawarkan jasa dan bentuk responnya ya. Sebenarnya ini pengulangan sepertinya. Kita lihat dulu tujuan pembelajarannya ya. Aku pernah jelasin ke kalian soal template indikator, template tujuan pembelajaran. Jadi kita akan fokus ke kalimat terakhirnya, yaitu yang melibatkan tindakan menawarkan jasa serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan may I help you, what can I do for you, what if. Nah, yang kedua, tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Jadi kurang lebih temanya sama seperti waktu itu ya, waktu kelas 2 ya, waktu kelas 11 maaf. Kita tetap membahas offering and suggestions, meskipun ini kita lebih spesifik ke menawarkan jasa. Dan seperti yang pernah saya jelasin, jasa itu nggak selalu berbentuk menawarkan sesuatu itu nggak selalu berbentuk materi, tapi juga berbentuk imateri ya. Yang berbentuk materi itu kita bisa nawarin, ada tamu nawarin kopi. Nah, teman kita lagi butuh uang, kita nawarin pinjaman uang, itu kan berbentuknya materi ya. Sementara yang berbentuk imateri itu lebih ke nawarin jasa sih. Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Apa yang bisa saya bantu gitu kan. Kurang lebih seperti itu kalau kita pakai konteks bahasa Indonesia ya. Di halaman 3 ini ada vocab builder, ada pronunciation practice seperti biasa. Itu memudahkan kalian untuk melatih pronunciation kalian. Ada juga kata-kata baru yang ibaratnya yang istilahnya relevan dengan apa yang lagi kita bahas saat ini ya. Kita bisa mulai dari halaman 4, dialogue, offering help or service. Dialog pertama itu ada Dr. Nahda sama Fafa. Dimulai dari Dr. Nahda. Hello doctor, you look terrible. What can I do for you? I can't go to school today. Oh, I am sorry to hear that. What's the problem? My stomach hurts terribly. I think I have fever as well. Nah, di sana di dialog 1 itu kita bisa lihat si Dr. Nanda kedatangan si Fafa lagi sakit. Maka lumrah yang pertama ditawarin oleh dokter adalah what can I do for you? What happened with you? Mungkin kulturnya agak berbeda ya, misalnya agak sama ya, sama-sama beda-beda tipis ya. Kayak kalau di kita kan kita biasanya suka langsung kan, sakit apa, kenapa gitu kan. Tapi ini adalah percakapan yang lumrah, percakapan yang biasa emang dilakukan oleh orang-orang di luar sana yang emang bahasa kedua atau bahasa pertamanya itu ya menggunakan bahasa Inggris gitu. Konteks penggunaan may itu kan bahasa yang menawarkan sesuatu dengan cara yang halus ya, bahasa halus ya, bahasa bangsawan. May I help you? What can I do for you? Could you please titik-titik something, bisa nggak minta tolong ambilin buku, atau itu meminta bantuan ya. Cuman itu kan kata-kata may I, what can I do for you, how can I help you, itu kan adalah bahasa-bahasa sopan sebenarnya. Bahasa-bahasa menawarkan jasa secara sopan. Kalau bahasa kita mah apalagi khususnya orang-orang di Jawa ya, di Pulau Jawa, ada tamu ya, yang ngebedain kita sopan atau enggak itu kan ada dan cara pengucapan kita kan. Ada tamu misalnya nih, punten bapak mau minum apa gitu kan, itu kan bahasa Indonesia kita yang kita lihat ya
nada dan pengucapannya yang membedakan apakah itu bahasa halus, bahasa sopan, atau kita lagi ngobrol kasar gitu kan. Karena seperti yang pernah saya jelasin, bahasa Indonesia itu nggak ada hierarki, nggak seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda. Jadi mau kita ngobrol ke sesama, ngobrol ke yang lebih tua atau ke yang lebih muda, bahasanya sama. Yang ngebedain biasanya cuma titelnya doang. Ang, kakak, bapak, mamang kalau konteksnya di sini ya. Udah kalau konteksnya di Padang, apapun itu yang baru ngebedain gitu kan. Berbeda dengan bahasa-bahasa yang emang ada hierarkinya. Bahasa Sunda, bahasa Jawa yang saya tahu ya, memang ada hierarki. Jadi bahasa ke sesama teman kita gimana, bahasa ke yang lebih muda kita gimana, atau bahasa ke yang lebih tua, orang-orang yang lebih tua, ada bahasanya tersendiri. Sementara dalam bahasa Indonesia itu nggak ada hierarki. Pun begitu sepertinya dalam bahasa Inggris, meskipun penggunaan kata di awalnya itu yang menjadi penting gitu kan. Ya kalau kita santai sama teman-teman kita bisa bilang can I help you, can you borrow me your pen gitu kan. Bisa nggak pinjem pulpen. Tapi kan kalau misalnya bahasa sopan, may I borrow your pen, uh, may I borrow your book, could I help you, could you help me gitu kan. Itu bahasa-bahasa sopan ya. Jadi ketika kita konteksnya menawarkan sesuatu, ya sama juga seperti yang udah pernah kita bahas, ada afirmatif. Afirmatif itu ada penerimaan atau ada penolakan gitu. Bentuk penerimaan ya boleh silakan gitu, saya nggak keberatan. Yes please, biasanya itu yang paling umum itu yes please. Kita ditawarin sesuatu, kita mau, kita akan bilang yes please, I really appreciate it gitu kan. Kalau misalnya kita nolak, cukup dengan no thank you. Sesimpel itu sih bahasan-bahasan untuk bab pertama ya. Karena selanjutnya mungkin untuk kelas 12 ini sendiri kita akan langsung bahas hal-hal yang emang sebenarnya relevannya banget dengan uh, bahasa-bahasa yang sering digunakan di dunia industri atau dunia kerja maupun di dunia usaha nanti ya. Uh, Kalian bisa cek di halaman 9 sampai halaman 12, enggak, sampai halaman 14 itu ada banyak sedikit referensi untuk memudahkan kalian belajar. Karena aku yakin di kelas 12 ini kalian udah mulai sedikit banyak mulai paham soal kosakata, kalian juga udah mulai banyak. Kalian bisa mulai belajar sendiri juga konteksnya dalam uh, misal ini intinya ini bisa jadi referensi bagi kalian ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, segera bertatap muka. Terima kasih. Untuk saat ini aku sudahi dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.